Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan renungan. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi nas renungan bagi kita saat ini tertulis dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Demikian firman Tuhan. Senantiasa menabur kebaikan. Jemaat yang baik hati, tentang hal tabur tuai ini merupakan ungkapan metaforis yang disampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus melalui Rasul Paulus di dalam suratnya. Dengan tegas disampaikan, camkanlah, supaya setiap orang cepat untuk mengingat bahwa ini penegasan atau perintah yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya. Dikatakan tentang hal tabur tuai. Siapa yang menabur, ia akan menuai. Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Dalam nyanyian Batak dikatakan molo sinuan hasang, hasang do natubu. Kalau kita menanam kacang, kacang yang akan tumbuh. Artinya apa yang kita tabur pada masa kini atau pada masa lampau, kita akan menuainya sesuai dengan apa yang kita tabur. Karena hasil tidak pernah membohongi setiap proses. Maka setiap orang Kristen pada saat ini diingatkan oleh pengajaran firman Tuhan yang disampaikan melalui Paulus, bahwa Paulus memakai jemaat Makedonia sebagai contoh jemaat yang tidak kaya, namun jemaat ini bersatu hati untuk terus menerus dengan rela hati memberi persembahannya dengan cuma-cuma dan mau menolong jemaat yang ada di sekitar mereka. Ini merupakan salah satu motivasi yang harus diteladani oleh setiap orang Kristen. Apa yang kita tabur selama ini? Apakah yang kita tabur hanya melihat dari kuantitasnya saja atau kualitasnya? Kalau kita menabur melihat kuantitas, maka kita akan mengharapkan jumlahnya yang kembali kepada kita harus setimpal. Atau jika kita hanya memperhatikan kuantitas, pada dasarnya motivasinya masih perlu dipertanyakan. Apakah dia memberi dari hati yang dengan rela hati atau dengan paksaan? Jika seseorang memberi atau dia menabur kebaikan dengan melihat kualitasnya, maka segala sesuatunya dimulai dengan kerelaan hati. Ada motivasi yang mendasar dalam dirinya. Aku menabur kebaikan, memberikan yang sepatutnya kepada orang-orang yang patut dibantu. Itu karena aku sadar bahwa Allah telah terlebih dahulu memberikan apa yang perlu bagiku. Hidupku dituntun dan juga dicukupkannya, maka aku pun harus mau memberikan kasih itu, menabur kasih itu untuk setiap orang, secara khusus orang-orang di sekeliling kita. Itulah hukum tabur tuai yang mau disampaikan dalam nas ini. Ada suatu panggilan bagi kita. Setiap orang Kristen harus sadar hidupnya sudah diberkati oleh Tuhan. Hidupnya sudah mendapatkan banyak rezeki. Diberikan nafas hidup setiap hari. Jika kita mengingat kita bernafas, harusnya kita mengingat untuk bersyukur dan berbagi. Maka
Jadikanlah firman Tuhan saat ini sebagai pegangan bagi kita. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Taburlah hal yang baik, yang berkenan bagi Allah, yang menyenangkan sesamamu, yang membuat segala sesuatu membangun supaya kasih itu mengikat persaudaraan. Maka firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia karena kita menerapkannya di dalam kehidupan kita masing-masing. Teruslah bersyukur dan mau berbagi. Terus lakukan apa yang baik karena itu yang diminta Tuhan dari kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, yang penuh rahmat, terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan apa yang perlu bagi kami. Ingatkan kami untuk senantiasa bersyukur dan mau berbagi untuk orang-orang di sekeliling kami, menabur kebaikan dengan penuh kasih setia, agar hidup kami juga dengan penuh damai dapat bersama-sama saling membangun. Inilah doa permohonan kami di dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati.